Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Salsabila Swatulusta. Saya duduk di kelas 9 MTSN 3 Tulungagung. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review buku berjudul Bumi Manusia. Buku ini ditulis langsung oleh Pramoedya Anantoe, seorang sastrawan besar Indonesia. Bumi Manusia bukan sekedar novel sejarah, namun dokumen perlawanan sastrawan besar Indonesia dalam jeruji dingin Pulau Buru. Novel ini berlatar pada Batavia tahun 1898 sampai tahun 1918, mengisahkan seorang pria pribumi bernama Minke yang menghadapi betapa kerasnya era kolonial. Masa di mana demokrasi Prancis mulai bermunculan lewat organisasi baru. Disitulah kisah Minke berjalan. Minke bersekolah di Orange Burger School, sekolah elit Eropa, di mana lewat hubungan sosialnya itu, Minke mengenal saudagar kaya, Toto Belanda, pemilik pabrik gula besar di Wonokromo, Surabaya, bernama Tuan Melema. Lewat undangan langsung, Minke datang ke pabrik gula milik Tuan Melema. Di sana, ia bertemu langsung dan berkenalan dengan Nyai Hontosoro, istri tidak sah Tuan Melema, yang merupakan seorang pribumi. Di sana juga adalah awal mula Minke berkenalan dengan Annelies, putri bungsu dari Tuan Melema dan Nyai Hontosoro. Minke langsung jatuh hati pada pandangan pertama pada Annelies. Hal ini tentu langsung mendapat tantangan keras oleh keluarga besar Belanda. Namun, karena kisahkan cinta dan dukungan Nyai, mereka akhirnya tetap menikah. Setelah menikah, Minke menjadi lebih tertarik pada politik. Ia mulai mengkritik pemerintah kolonial lewat tulisan-tulisannya di koran. Ia mengkritik tentang diskriminasi hukum dan ketidakadilan pendidikan. Hal itu membuat para petinggi Belanda yang mulai terpusing. Puncak cerita, saat Tuan Melema meninggal, keluarga Belanda datang menuntut hak waris. Menurut hukum Belanda juga, Ibu Annelies ditetapkan sebagai predikat Nyai. Jadi, Annelies dianggap sebagai anak tidak sah. Jelas, hukum memihak pada orang Eropa. Annelies dibawa paksa ke Belanda. Jelas, Minke tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kehilangan Annelies, Minke hancur. Namun ia langsung bangkit. Minke sadar melawan Belanda tak hanya butuh bermodalkan pena, namun ia juga harus menyadarkan para pribumi. Bersama teman-temannya, Minke membangun organisasi dan melawan ketidakadilan pemerintah lewat tulisan-tulisannya. Novel ditutup dengan perjuangan Minke yang tak pernah berhenti. Walau cacian, makian, dan ancaman pemerintah kolonial terus menyerbunya, Minke tetap memilih melawan tuan dan tatanan. Kelebihan novel ini adalah Pram memberi nuansa roman klasik yang membuat cerita kesan mahal, dan terdapat banyak kritik sosial yang akurat, serta karakteristik yang kuat dan akurat. Sedangkan kekurangan novel ini sendiri berada pada dialog yang monolog, diksi, dan kutipan-kutipan bahasa Jawa yang sulit dipahami orang awam. Juga babak awal yang terasa membosankan dan sangat lambat. Analisis dari novel ini adalah Bumi Manusia adalah mahakarya berkelas yang berisi kritikan terhadap kolonialisme, ketidaksetaraan pendidikan, dan diskriminasi hukum yang dibungkus dalam kisah cinta Annelies dan Minke. Singkatnya, novel Bumi Manusia bukan sekedar dokumen perlawanan, namun tentang bagaimana seorang pribumi yang mulai membuka mata dan berani mengambil dan memperjuangkan haknya sendiri.